Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihen Movie. Gimana kabarnya? Masih kuat puasanya? Semoga kalian dijauhi dari tipe orang sahur dan berbuka di rumah, tapi ternyata siangnya mampir ke warteg. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas lanjutan film kemarin, yaitu Wrong Turn 2 tahun 2007. Garis besar film thriller ini menceritakan sekelompok peserta yang sedang mengadakan program reality show di hutan. Tapi seketika acaranya bubar karena ada manusia kanibal. Berhasilkah mereka menyelamatkan diri? Daripada berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Tapi gua saranin agar kalian menonton video aslinya terlebih dahulu. Juga jangan lupa like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan video-video spoiler dari gua selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene diawali di sebuah hutan lebat yang berada di West Virginia. Ada seorang perempuan muda ubanan yang bernama Kimberly. Dia sedang menuju ke sebuah tempat untuk syuting acara reality show survival. Sambil nyetir, dia teleponan dengan manajernya karena dia tak memahami area pedalaman ini. Terbukti ketika sampai di jalan bercabang, dia kebingungan. Namun sang manajer menyuruh ke arah kanan. Di tengah jalan tiba-tiba sinyal terputus-putus seperti di dalam film. Dan ketika mengecek HP Androidnya, tiba-tiba dia menabrak seseorang dengan keras. Di tengah kepanikannya, dia mengecek seseorang tadi. Ketika melihat gantengnya nggak ketulungan, dia berusaha menolongnya. Akan tetapi bibir seksoinya digigit sampai copot bagaikan kikil. Sontak dia berlari ke arah mobil. Tapi tiba-tiba tubuhnya dibelah bagaikan kayu bakar. Jijai sekali ya bun. Kemudian mayatnya dibawa entah kemana. Kemudian scene berpindah ke seorang pria kekar pensiunan militer yang bernama Murphy. Dia memimpin sebuah acara survival yang akan dihadiri beberapa peserta. Salah satu peserta itu ialah Kimberly yang tewas di hutan tadi. Dia memiliki tato permen karet bergambar ular di pahanya. Kemudian Jonesy, pemain skateboard yang kurang jago. Lalu Elena, Nina, Jack, dan Amber. Mereka akan berkompetisi selama 5 hari untuk mendapatkan hadiah $100.000. Tapi karena Kimberly tak kunjung datang, pacar kameramen yang bernama Mara dipilih untuk menggantikannya. Awalnya dia tak mau, tapi setelah dijigongin, dia pun mau. Kemudian acara pun akan dimulai. Murphy membagi 6 orang menjadi 3 tim, dengan satu tim yang beranggotakan 2 orang. Misi mereka di sana ialah jika sebuah jebakan mengenai kaki, alarm akan berbunyi. Dan mereka harus memadamkannya dengan mencari sebuah kartu di sekitarnya dan memasangnya ke alat jebakan tadi. Kalau tidak, mereka akan tereliminasi. Karena ini acara survival, salah satu kru yang bernama Neil meminta HP mereka. Dan acara survival ini pun dimulai. Nice work, Dale. All right. I'm ready for my 15 minutes. Akan tetapi, terlihat di layar CCTV Neil yang sedang beser. Kemudian, tuh, udah mati lagi aja kan? Di tempat lain, Murphy sedang bersiap-siap memasang jebakan. Ketika akan cabut, ban motor off-roadnya kempes terkena panahan. Dirasa ada orang lain, dia mencari orang tersebut. Kemudian, mengetahui bahaya, dia langsung ngumpet. Akan tetapi, melihat ada yang melempar kapak, dia membalas dengan lemparan pisaunya. Tapi itu hanya bagaikan digigit nyamuk bagi si Kopet. Tiba-tiba, ia pun pingsan digaplok si Kopet lain. Di sisi lain, Amber membuat tombak dengan sebuah panahan yang ditemukannya. Tak lama, mereka menemukan sebuah camp dan menemukan daging gratis yang sedang dipanggang. Karena nggak kelihatan pemiliknya, mereka membawa daging tersebut bagaikan maling. Beralih kepada Mara dan Nina. Mereka dikejutkan alarm yang menjebak kaki Mara.
Mereka pun langsung mencari sebuah kartu di sekitaran. Ketika di pinggir sungai, Mara melihat kartu dan mengambilnya. Akan tetapi, hampir saja mereka tereliminasi. Di lain tempat, sang kameramen sedang merekam Jack yang sedang digoda Elena. Karena sedang puasa, Jack pun pergi. Tapi karena kepalang nanggung, dia malah menggoda kameramen. Apesnya, hal tersebut pun dipergoki kekasihnya, yaitu Mara. Melihat itu, Mara pun sangat sedih. Akan tetapi, dia disemangati Nina. Walau begitu, Mara belum bisa move on. Dan dia ingin keluar dari acara ini. Tanpa sengaja, mereka menemukan rumah tua di tengah hutan. Di dalam, mereka mencium bau azab. Dia juga melihat foto keluarga yang aneh. Akan tetapi, tiba-tiba datang penghuni rumah dengan kesakitan. Ternyata, salah satunya akan melahirkan. Tapi, kok anak yang baru dilahirkannya berwajah aneh? Lalu kemudian, mereka pun ketengsin dan langsung mengunci pintu. Karena nggak ada jalan keluar, mereka menjebol jamban rumah ini dan berhasil kabur. Akan tetapi, terlihat seseorang yang memperhatikan mereka. Lalu kemudian, Mara pun tewas kena kapak psikopat besar. Kemudian, dia mengincar Nina. Mengetahui jadi incaran, Nina pun bersembunyi. Ketika nyaris saja ketahuan, datang psikopat satunya membawa jasad Mara sambil gadoin jari Mara dan dilempar pas ke hadapan Nina. Dikira tai burung, ternyata itu jari manusia. Untung saja Nina tak teriak seperti kebanyakan cewek, jadinya berhasil selamat. Beralih ke tempat kameramen dan Elena. Sang kameramen pergi meninggalkan Elena yang akan berjemur. Tapi dari semak-semak terlihat ada psikopat ngeres yang sedang ngintip. Namun datang si bini yang memergoki suaminya sedang gatal. Dia pun cembokir dan menggaploknya berkali-kali. Lalu setelah itu, si Elena dikejar bini kopet dan kabur sambil pakai celana sampai keserimpet lalu terjatuh. Dia pun disabet bini kopet sampai modar. Kembali ke komandan yang sudah bangun dari pingsannya. Dia melihat si kopet cungkring sedang mainan usus si Neil. Nggak lama kemudian datang mobil kopet yang membawa mayat Mara. Disangka masih hidup, komandan memanggil Mara. Nggak bakalan nyahut lah om. Ketika keluarga kopet pergi, kini giliran komandan yang akan dieksekusi. Tapi karena mantan tentara, dia berhasil melumpuhkannya dan membuka ikatan di kakinya. Tapi tak semudah itu, dia mendapatkan perlawanan dari psikopat cungkring. Walau berkali-kali dilumpuhkan, psikopat tak kunjung modar. Hingga pada akhirnya, komandan berhasil merebut senapan dan menembaknya. Kemudian scene beralih ke kameramen yang sedang mengecek monitor sendirian. Karena gambarnya jelek, dia memperbaiki sambungan kabelnya tanpa menyadari mobilnya diambil alih pasangan kopet. Lalu kemudian, di sisi lain, Jack, Jonesy, dan Amber sedang asik makan daging guling sambil ngegibah. Tiba-tiba, Nina datang seperti ketakutan. Dia pun mengajak mereka pergi. Tapi si Jonesy nggak percaya. Karena dia pikir itu hanya aktingan para kru aja. Akan tetapi, ketika tahu daging yang mereka makan ada tato ular punya cewek yang mati di awal, mereka pun muntah. Kembali ke komandan yang sedang menyelinap ke rumah tua. Dia menodongkan senjata ke arah pemilik rumah. Dirasa dia bukan psikopat, dia pun tak jadi membunuhnya. Di sana, pemilik rumah menceritakan bahwa para kanibal tersebut ialah orang biasa sama seperti kita.
Tapi 30 tahun lalu, ada sebuah insiden dari sebuah pabrik kimia yang mencemari lingkungan dan mengubah manusia menjadi brutal. Semua warga pada pergi, namun mereka tetap tinggal dan beranak pinak. Ketika si komandan akan pergi, ternyata dia adalah kakek dari para kanibal di sini. Tanpa disadari, si komandan pun menyelipkan dinamit ke punggungnya. Ketika komandan hampir ditembak, dia pun mati berhamburan. Say hello to the missus for me. Di sisi lain, para peserta yang tersisa mendengar suara aneh. Disangka itu Elena yang sedang disiksa, mereka pun keluar untuk menolongnya. Ternyata itu pasangan psikopat yang memakai rambut Elena yang telah dikuliti. Mereka pun diserangnya. Setelah digaplok Amber, psikopat cowok bangkit kembali. Melihat itu, mereka semua langsung kabur berpencar. Jack yang bersama Nina dikejar psikopat cewek kabur lompat dari tebing. Sedangkan Jonas dan Amber dikejar psikopat gede hingga ketika akan menolong Jonas, Amber malah kena jebakan juga. Kemudian perjuangan mereka di film ini pun berakhir. Balik kepada Jack dan Nina yang nyangsang ke pabrik terbengkalai. Mungkin ini pabrik penyebab mereka jadi psikopat ya. Dan ketika di dalam ruangan, mereka menemukan banyak sekali bangkai mobil jarahan. Mereka pun menuju minibus milik kru tadi. Akan tetapi, akhirnya mereka ditangkap. Ketika malam tiba, Nina terbangun dari pingsannya dan melihat keluarga psikopat lagi pada mempersiapkan makanan daging dari tubuh teman-temannya. Setelah matang, Nina pun diajak makan malam bersama. Namun ketika dicekokinya, tiba-tiba ada suara sesuatu. Lantas mereka semua keluar, dan ternyata itu sebuah radio kru. Ketika pasangan psikopat mencari penyusup, tiba-tiba pasangan psikopat itu pun tewas berhamburan oleh si komandan. Kemudian dia membebaskan Nina yang terikat kawat dan Jack. Akan tetapi, si komandan pun gugur oleh sepasang orang tua kopet. Mengetahui anak mereka telah tewas, si bapak kopet pun marah sejadi-jadinya. Mereka pun menangkap Jack yang akan dijadikan daging giling. Tapi tiba-tiba Nina nemplok dan menggigit leher psikopat gede. Melihat kesempatan ini, Jack pun gak tinggal diam. Dia mendorongnya sampai tangannya putus. Ibu kopet melihat ini langsung menolongnya. Kemudian orang tua psikopat pun tewas oleh Nina. Hingga pada akhirnya mereka pun pulang menuju kota dengan menggunakan mobil Kimberly. Di akhir scene terlihat limbah kimia yang masih mencemari sungai. Dan terlihat airnya untuk minum si bayi kopet yang baru lahir tadi. Lalu film pun berakhir. Seram sekali ya bun. Banyak banget adegan-adegan menggelikan pada film ini. Tapi walau begitu nilai film ini ialah 5,5 menurut IMDb. Dan Pihan Movie akan memberikan nilai 6,2. Yoweslah sampai di sini dulu pembahasannya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menontonnya. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. See you later and bye-bye.